Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmatnya pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bersama dalam agenda kajian perbaikan rezeki halal kita untuk pertemuan yang kesekian kali. Salam dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia istiqomah memegang risalah beliau hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, dan kita juga tentu sangat berharap bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, selamat datang di kajian perbaikan rezeki halal kita. Secara rutin kita adakan setiap hari Sabtu ba'da subuh, gitu ya. Insya Allah mulai hari ini juga kita ada tambahan kelas malam, gitu ya, buat yang mungkin teman-teman berhalangan hadir di ba'da subuh ini bisa ikut di kelas yang malam ba'da isya di hari yang sama, hari Sabtu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini sebagaimana yang sudah di-share di di flyer, di informasi yang kita sampaikan di grup gitu ya, terkait dengan terkait dengan pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita akan bicara tentang life is selling gitu ya. Tapi izinkan saya sebelum kemudian kita masuk ke materi, nah, mungkin saya sedikit kasih pengantar, terutama buat yang mungkin baru hadir di sini ya, karena bisa jadi ada yang baru ikut pertama kali gitu ya, untuk kemudian tidak kehilangan konteks gitu ya dari apa yang kita sampaikan. Sudah di pertemuan yang kesekian ya, ke 20-an. Nah, jadi saya ingin sampaikan lagi gitu ya, di kajian perbaikan rezeki halal ini kita punya satu framework bisa dibilang begitu ya, terkait dengan rezeki halal atau kita sebut juga dengan cuan halal, di mana ibarat sebuah rumah gitu, kita ada yang namanya pondasi. Nah, yang pondasi ini adalah kita bicara tentang keimanan, keyakinan, akidah kita gitu ya, untuk kemudian bangunan keuangan keluarga kita itu kita bangun dengan tiang-tiangnya atau dindingnya adalah syariat gitu ya, dan kemudian dilengkapi dengan ikhtiar kita. Ikhtiar itu ada tiga. Bagaimana kemudian yang pertama adalah bagaimana kita bisa memastikan pemasukan kita itu bisa lebih besar daripada pengeluaran. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengumpulkan sebanyak mungkin masif income yang bisa kita dapatkan gitu ya, dan juga bagaimana kita bisa menggandakan uang kita secara halal. Nah, bicara tentang passive income, kita punya ini 4 tangga emas pendapatan gitu ya. Kalau selama ini kita bicara ada active income, ada passive income gitu ya. Mungkin kita sering mendengar istilah itu. Maka kemudian kita perkenalkan istilah passive income. Passive income ini kalau boleh secara singkat kita sebut ya, perantara peralihan dari active income ke passive income gitu ya. Bagaimana kemudian kita masih secara aktif gitu ya untuk mengusahakan income kita tadi itu, tetapi kemudian dengan effort yang mungkin lebih kecil atau lebih sedikit dibandingkan active income, tetapi dengan hasil yang kita harapkan adalah lebih besar atau lebih banyak gitu ya. Untuk kemudian nanti kita akan naik lagi ke step selanjutnya terkait dengan passive income, dan kemudian yang terakhir itu adalah multiple passive income. Nah, passive income itu apa saja sih? Ini tadi ya, cara mendapatkan penghasilan dalam jumlah yang besar dengan effort yang
lebih kecil, kurang lebih begitulah ya. Nah, passive income itu apa sih? Ya sederhananya ya kita berdagang gitu ya. Jadi berdagang itu kan misalnya kita berdagang buah-buahan ini ya contohnya ya. Ini kan kita tidak harus menanam buahnya segala macam gitu ya. Tetapi kita tinggal menikmati, bukan menikmati, kita tinggal menjual hasil dari produk-produk yang sudah ditanam oleh apa namanya petani-petani misalnya begitu, untuk kemudian kita menjualkan ke konsumen misalnya begitu. Nah, tapi secara teknis banyak ya cara-caranya bagaimana kita bisa menjual tadi itu. Misalnya ini kita jual beli handphone gitu ya, kita beli handphonenya dulu, terus kemudian kita jual lagi ke orang gitu dengan sistem kredit misalnya. Dan ini sudah kita pernah ya dulu kita undang salah satu narasumber, mungkin simpel kelihatannya jual beli handphone, tapi eh, perputarannya sudah eh, menyentuh angka miliaran, dan beliau itu adalah seorang PNS. Nah, jadi konsep passive income kita itu tidak harus meninggalkan aktif income-nya ya. Kalau Bapak Ibu sekarang misalnya punya pekerjaan tetap gitu ya, baik itu PNS gitu ataupun kemudian karyawan swasta segala macam gitu ya, silahkan itu tetap dijalankan, tapi kita bisa menambah dengan massive income begitu ya. Nah, yang lain apa? Yang lain misalnya kita jadi perantara gitu ya. Nah, perantara ini contoh yang kita contohkan misalnya kita jualan rumah gitu ya. Kita tidak, bukan yang membangun rumahnya, bukan kontraktornya, bukan developernya gitu ya. Tetapi kita apa namanya menjadi perantara yang memberikan informasi kepada konsumen gitu. Kalau kemudian ada satu perumahan baru misalnya begitu ya, atau kemudian juga sebaliknya kita memberikan informasi kepada produsen untuk kemudian kita bisa membawa calon-calon konsumen ke perumahan itu misalnya. Jadi kita jualannya adalah jualan informasi gitu ya. Nah, kalau apa kita nyambung sedikit ke apa materi kita hari ini adalah kalau live e-selling selama ini kita sebenarnya ya setiap hari itu kita jualan gitu ya. Jualan apa? Jualan ide misalnya gitu ya, kita diskusi sama teman kita, keluarga kita berargumentasi dengan pendapat kita dan kita ingin orang itu menerima ide kita gitu, atau misalnya di kantor kita ada rapat gitu ya, kita menyampaikan ide kita, kita ingin ide kita diterima, maka itu konteks jualan gitu, kita menjual ide kita. Atau ya jualan produk gitu ya, ada produk tadi bisa kita beli apa namanya dari produsen, kemudian kita beli dan kemudian kita jualkan lagi, itu adalah jual produk. Atau jual jasa, kita punya skill apa kita jual gitu ya. Nah, juga termasuk jual informasi. Nah, yang kita ingin bahas hari ini khususnya adalah jual informasi. Nah, ini masih nyambung dengan materi yang sebelumnya ya. Kalau teman-teman ada yang ikut di kelas pekan lalu, nah, kita bicara tentang gitu ya, bisnis kacamata gitu ya. Nah, bisnis kacamata itu yang paling sederhana gitu kalau kita apa buatkan ini level-levelnya misalnya gitu ya. Mungkin yang paling tinggi ya orang punya optik gitu ya. Dia bisa sewa lahan, apa sewa kios gitu ya di mall segala macam, kemudian dia stok barang segala macam, kemudian dia bisa jualan kacamata di situ termasuk perizinannya segala macam gitu ya. Tapi itu kan yang paling tinggi. Apakah kemudian kita harus sampai apa langsung di sana? Tentu tidak seperti itu gitu. Kita bisa mulai dari yang paling dasar. Apa itu ya? Kita jualan informasi saja. Kalau ada keluarga kita, gitu kan, saudara kita, tetangga kita, teman kantor kita butuh kacamata misalnya begitu, ya kita sampaikan saja, oke, bisa nanti hubungi saya gitu untuk kemudian bisa beli kacamatanya di kita gitu. Jangan salahkan ketika kemudian misalnya ada keluarga kita, ada tadi teman kita segala macam yang dia lagi butuh kacamata, mungkin ganti lensanya, ganti kacamatanya gitu, atau buat anaknya segala macam, yang kemudian tidak lewat kita gitu ya. Kalau kemudian kita memang nggak pernah menginformasikan kepada mereka bahwa oh kalau mau pesan kacamata bisa lewat saya kan gitu. Itu karena mereka kan nggak tahu. Nah, supaya mereka tahu ya kita sampaikan gitu ya. Ini saya bisa apa lewat saya aja kalau mau beli kacamata segala macam. Nah, dari situ nanti kita fasilitasi ini ya.
Ya sebenarnya nggak harus ke kita ya, ke yang lain juga bisa saja teman-teman bekerja sama dengan optik terdekat misalnya gitu ya. Tapi ini kita coba fasilitasi teman-teman kalau misalnya ada seperti tadi itu, nah nanti tinggal, oh ini ada saudara saya nih yang mau beli kacamata, nah, tinggal nanti kontak kita, kita bisa apa namanya bantu. Nah nanti teman-teman dapat fee-nya gitu ya, sekitar 20-30% ya, Satandi ya. Semudah itu gitu kita bisa mendapatkan cuan. Mudah-mudahan ya ini kita coba coba apa namanya? Coba fasilitasi gitu ya. Kita coba coba supaya teman-teman bisa praktek gitu ya. Nanti kalaupun masih bingung prakteknya gimana segala macam. Nah, ini kemarin saya udah diskusi juga dengan Setandi. Oke, kita coba buatkan gitu ya. Kita buatkan challenge. Kita buatkan apa? Tantangan gitu ya. Tantangan 30 hari. Masa sih 30 hari nggak dapet satu gitu ya. Apa pesanan kacamata. Ya, walaupun semua juga kembali kepada Allah ya, rezeki itu kita bicara tentang apa akidahnya, tapi setidaknya kita punya ikhtiar yang bisa kita ikhtiarkan, kita usahakan secara bersama-sama. Mudah-mudahan nanti kalau bisa bareng-bareng gitu ya, apa ikhtiarnya bareng-bareng, nanti juga kita akan kontrol secara berkala. Ini juga bisa membantu gitu ya, teman-teman semuanya bisa mengaplikasikan, mempraktekkan materi-materi kita. Dan ingat, sering saya sampaikan juga di forum-forum kita, mungkin terutama juga buat yang baru hadir, saya juga mengingatkan yang sudah lama hadir di sini. Forum kita ini adalah bukan sekedar forum apa menimba ilmu gitu ya, tetapi forum bagaimana kita bisa mempraktekkan gitu ya ilmu-ilmu yang sudah kita dapat dari sini. Syukur-syukur nanti dari praktek itu teman-teman bisa mendapatkan hasilnya gitu ya, dan kemudian teman-teman bisa mengajak yang lain untuk bisa ikut bergabung di forum kita. Nah, alhamdulillah itu apa namanya buat saya bonus gitu ya. Silakan teman-teman juga bisa mengajak teman yang lain untuk ikut kajian kita ini supaya bisa mendapatkan manfaatnya juga dari forum kita ini. Baik, itu nah nanti penjelasannya terus bagaimana nanti informasi apa saja yang kita persiapkan gitu ya, supaya kemudian orang ada yang mau pesan kacamata misalnya ke kita segala macam nanti mungkin akan disampaikan lagi lebih detail oleh Ustadz Andi gitu ya. Nah, sebelumnya saya sharing sedikit ya. Kemarin tuh saya juga praktek ya Ustadz Andi ya. Jadi apa namanya? Saya sebenarnya oh ya, saya share di Facebook waktu itu kemudian ada teman yang kemudian akhirnya share di grup gitu ya, grup alumni kebetulan waktu itu di kampus. Nah, karena orang tahu misalnya kita itu apa namanya bisa bantu orang kalau yang butuh kacamata segala macam, akhirnya ada yang japri ke saya gitu kan. Oh, saya ini kebetulan lagi mau ganti lensa gitu ya. Nah, saya langsung ke Setandi. Setandi ini ada rezeki gitu kan. Eh, Semudah itu teman-teman, semudah itu untuk kemudian kita bisa mendapatkan rezeki. Gitu ya, tidak jangan kemudian berpikir oh sekali apa transaksi bisa langsung dapat miliaran rupiah ya enggak lah. Gitu, ini semua kan bertahap gitu ya. Dapat yang receh-receh dulu 100.000, 200.000, alhamdulillah untuk kemudian kita bisa mendapatkan 100 juta, 200 juta, bahkan miliaran. Amin ya robbal alamin. Baik, mungkin tanpa berpanjang lebar lagi, saya persilakan saat ini untuk menyampaikan materi hari ini. Saya persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat semua eh, bisa bertemu lagi di Zoom ini. Saya bersyukur bisa tetap tepat mendampingi sahabat semua. Alhamdulillah, kita lanjut di slide yang selanjutnya terkait dengan pembahasan bagaimana kita menjual informasi kita dan informasi itu bisa menjadi cuan ya. Pada dasarnya komunitas perbaikan rezeki halal ini ya tadi disampaikan oleh guru kita bahwa bukan untuk didapat tapi tidak dipraktekkan, tapi kita harus mempraktekkan walaupun mungkin awalnya kecil-kecil, insya Allah nanti akan menjadi banyak ya, menjadi besar. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan uh,
ilmu kacamata ya, peroptikan ya di Indonesia. Mungkin optik ini ilmunya sangat jarang ya, karena memang juga sekolahnya juga di Indonesia yang saya ketahui sampai dengan 2025 ini baru 11 tempat dan itu pun swasta, tidak ada yang negeri ya. Dan biasanya yang sekolah optik ini sangat minim karena memang lapangan pekerjaannya dinilai juga masih sebelah mata. Tapi ketika pandemi ada, maka kebutuhan kacamata bisa meningkat menjadi 3 kali lipat karena semua kita dari pembelajaran SD, SMP, SMA bahkan kampus itu sekarang udah menggunakan media sosial ya. Jadi tidak harus bersekolah di ruangan atau di gedung tapi cukup dengan di rumah. Dan itu akan menyebabkan kebutuhan kacamata meningkat. Yang tadinya awalnya bahwa ketika manusia umur 40 mau ndak mau suka ndak suka dia harus menggunakan alat bantu yaitu berupa kacamata. Walaupun mungkin kacamata baca. Nah, ketika pandemi ada, maka kebutuhannya bisa meningkat lagi. 3 dari 10 orang menggunakan kacamata. Bahkan kalau kita di keluarga kita misalkan ada 4 orang, maka bisa jadi 6 orang itu butuh kacamata ya. Istri kita, mungkin kita dan 4 orang anak kita. Jadi semuanya menggunakan kacamata dan itu nanti kacamatanya untuk fungsi sebagai pelindung daripada sinar dari gadget tersebut. Nah, kemarin sudah dibahas terkait dengan lab selling ini. Bahwa kita menjual informasi, menjual gagasan, ide, itu sebetulnya kita lagi coba untuk menginginkan agar ide kita itu bisa digunakan. Ada sebuah ilustrasi, ada seorang ayah dan seorang bapak sedang menuju sebuah perjalanan menggunakan kendaraan mobil. Si anak ini si ayahnya bercerita kepada ayahnya bahwa ayahnya tadi barusan servis mobil seharga 1 juta rupiah. Nah, si anaknya itu berbicara bahwa wah besar juga ya, kok ayah kenapa nggak ngomong sama saya mau servis mobil? Nah, ayahnya bilang kamu nggak ngomong bahwa kamu mengetahui tentang kerusakan mobil ini. Coba kalau kamu ngomong dari awal, tentu ayah akan memperbaikinya lewat kamu, bukan langsung ke bengkel. Cerita akan berbeda ketika si anaknya bercerita ke ayahnya bahwa dia itu di samping dia sekolah, dia juga memiliki keahlian montir, misalkan ganti oli dan sebagainya. Dan ketika ayahnya dan dia menawarkan kalau ayah ada kendala dengan mobil ini, maka ayah bisa bilang atau menginformasikan ke saya, maka saya akan mencari owner deal yang lebih murah dibandingkan dengan harga-harga di bengkel umum. Nah, cerita tadi ketika disampaikan sebelum servis mobil, tentu ceritanya akan berbeda. Tentu si ayahnya akan memperbaiki mobilnya kepada si anak itu, bukan ke bengkel. Tapi karena si anaknya tadi cerita bahwa dia punya keahlian di bidang montir, maka uang yang tadi yang 1 juta itu, maka ya dengan sukarela diberikan kepada bengkel. Ketika diberikan ketika informasi sudah di awal, maka bisa jadi yang 1 juta itu bisa jadi setengahnya buat si anak karena dia bisa membeli owner deal untuk kebutuhan mobilnya lebih dulu dibandingkan ayahnya harus ke bengkel. Baik ya, mungkin itu gambaran bahwa sama juga dengan kita kacamata ini. Mungkin kita di keluarga ya biasa-biasa aja, anak kita, istri kita. Nah, setelah ikut kelas ini kita mulai berpikir, wah kita harus bisa mempraktekkan nih dari kajian perbaikan rezeki Allah yaitu menekan pengeluaran supaya pengeluaran tadi kita gunakan bisa untuk modal yang lain. Nah, itu. Jadi yang tadinya istri kita, bahkan kita beli kacamata ke orang lain, ketika kita sudah tahu ikut kelas ini, maka kita akan ketika ada kebutuhan kacamata, kita mulai nahan. Wah, kalau misalkan kita beli kacamata ke orang, misalkan 1 juta atau 800, ketika kita udah belajar di kelas ini, tentu kita bisa menghemat 20 sampai dengan 30% dana yang kita miliki. Bagaimana kalau misalkan penghematan itu kita lakukan di seluruh keluarga kita, misalkan lima orang. Kalau satu orang misalkan 100.000, kita bisa menghemat 500.000. Atau mungkin kita bisa ke keluarga kita, orang tua kita, paman kita, bibi kita. Tentu banyak uang yang kita peroleh dari hasil menjual informasi tadi, gitu. Dengan cara ya tadi bahwa ketika nanti ada kebutuhan kacamata, bisa nanti menginformasikan kepada kita nanti belinya lewat kita dan itu bisa menghasilkan cuan 20 sampai dengan 30%. Ya, perkenalkan
Nama saya Andi, saya kelahiran Serang 13 Juni 81. Saya sekarang ini founder Optik Lux, founder Forum Pengusaha Muslim Bogoraya, pengurus Majelis Rizki Halal, ya berpengalaman di optik kurang lebih 20 tahun ya, dari 2002 sampai dengan 2025. Alhamdulillah eh, ada beberapa optik yang saya dirikan ya di Banjarmasin, di Depok, di Jakarta, dan itu semuanya berawal dari keberanian untuk bisa lepas dari zona nyaman. Nah, ketika kita bekerja di sebuah optik, tentu mungkin penghasilannya 2 tahun, 3 tahun akan tambah-tambah. Lain halnya ketika kita keluar dari zona nyaman, terus kita tetap melakukan aktivitas hobi kita ada, kalian kita kacamata, tapi kita juga bisa melakukan aktivitas yang lain. Nah, ketika aktivitas kita banyak waktu luang, tentu banyak kebaikan-kebaikan yang kita ciptakan. Mungkin itu aja. Nah, alhamdulillah saya mulai optik ini di 2002. Saya waktu itu inget banget ya, tahun 2002 setelah lulus sekolah, terus ada sempat kuliah juga beberapa tahun. Habis itu saya coba melamar di optik. Padahal saya waktu itu juga belum tahu optik itu apa, seperti apa. Tapi saya waktu itu ikut pendidikannya di Malang, Jawa Timur, karena memang pusat optik internasional di Malang, Jawa Timur. Nah, setelah waktu itu saya 4 orang dari Jakarta ya, dari Bogor ya gitu, dari Jakarta. Dan setelah itu saya ketemu ownernya katanya. Saya dikasih tahu sama ownernya gini, kalau kalau kamu bisnis kacamata bermodalkan besi sama kaca, insya Allah keluarga kamu nggak akan miskin. Karena waktu itu kan lensanya lensa kaca ya, jarang yang plastik. Plastik itu sekitar tahun 2000-an mulai. Nah dulu makan kaca sama besi ya, jadi itunya bingkainya besi. Nah setelah saya tanya beliau, ternyata beliau itu juga dulu lulus sekolahnya cuma kelas 3 SD. Nah, dulu mungkin SR ya, mungkin sekitar tahun 60-an ya dia beliau. Jadi waktu itu dia SD nggak lulus, cuma kelas 3 karena mungkin waktu itu orang tuanya mungkin tidak mampu untuk membiayai. Akhirnya dia waktu itu jual kacamata keliling, kacamata baca keliling, dia door to door ya, kehujanan, kepanasan, dia cerita gitu kan, sampai akhirnya dia sekarang ini mungkin kisaran di 450 cabang seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Jadi awalnya dari situ dia kacamata keliling, akhirnya dia sewa kios. Nah dia ini ada adiknya 3 toko di Malang itu, di SW Pranoto itu optik yang lain, tapi adiknya itu optiknya cuma satu aja sampai sekarang, nggak nambah-nambah. Nah setelah dia cerita bahwa dia itu dulu keluar dari zona nyaman. Nah ketika dia keliling-keliling tadi punya toko, nah akhirnya setelah di Malang, kalau di Malang ini saya nggak bakal maju, maka dia harus ke Surabaya. Dia pindah buka cabang di Surabaya. Nah Surabaya, terus Medan, Aceh, terus Balikpapan, Papua, Batam, dan sampai sekarang ini sekitar 450 cabang, dan mungkin sekarang karyawannya sekitar 4.000 orang ya, bahkan mungkin lebih ya. Nah itu ada satu pelajaran dari beliau bahwa harus keluar dari zona nyaman. Nah teman-teman sendiri di komunitas Rizki Hal ini harus keluar dari zona nyaman. Jadi kalau misalkan sudah dapat ilmu tapi tetap ilmunya tidak dipraktekkan, ya sama dengan tidak mau keluar zona nyaman. Nah pasti tidak akan bisa tuh menghasilkan pendapatan-pendapatan yang sifatnya nanti ke massive income gitu. Nah mudah-mudahan, saya yakin teman-teman di sini eh, mempraktekkan ilmunya, dan kita di kajian perbaikan JLS selalu mencari peluang-peluang agar teman-teman ini memiliki apa ya, tempat praktek yang mungkin sesuai. Mungkin kemarin kita di properti berarti responnya kurang, kita ganti lagi di kacamata, atau mungkin nanti di yang lain-lainnya. Jadi kita ingin mencari pola agar teman-teman ini ada kesadaran untuk bagaimana mempraktekkan ilmunya. Nah optik ini juga ternyata ada sekolahnya ya, 3 tahun. Nah itu pun ketika kita sekolah sudah 3 tahun, belum tentu juga bisa merumuskan bagaimana memeriksa mata dengan langsung, harus dengan alat bantu. Tapi di kelas ini nanti teman-teman yang tadinya teman-teman 3 tahun, 4 tahun sekolah, tapi dengan 2 kali pertemuan, insya Allah teman-teman sudah bisa mempraktekkan ilmunya dan bisa memeriksa pasien gitu. Jadi nggak usah khawatir, di kelas ini kita berikan semua ilmunya. 4 alasan kita harus ikut kelas ini. Pertama, peluangnya sangat besar ya. Yang tadi yang awalnya hanya 40 tahun usianya ya. Nah, terus
ketika pandemi maka kebutuhannya semakin meningkat. Bahkan mungkin seluruh keluarga kita harus menggunakan kacamata agar terlindung daripada sinar UV akibat gadget tadi kita, karena sebagian aktivitas kita rata-rata mungkin setengah harinya 12 jam itu selalu berhubungan dengan gadget, dan itu juga akan berpengaruh ke mata kita. Terus yang kedua, tidak harus keluar rumah atau jauh-jauh, ya di sekitar kita aja, tetangga gitu. Makanya kita nanti setelah kelas ini kita ada challenge bagaimana teman-teman misalkan mengumpulkan 20 peluang orang-orang yang ingin kita tawarkan menggunakan kacamata. Minimal adalah keluarga kita. Terus mempraktekkan pemasukan daripada pengeluaran ya tadi ya, bahwa salah satunya untuk bagaimana kita memiliki modal untuk usaha kita, maka salah satunya yang sering kita lupakan adalah menghemat pengeluaran yang di keluarga kita. Ya, salah satunya mungkin kebutuhan untuk pembelian kacamata. Dan yang keempat, langsung bisa dipraktekkan. Jadi hari ini, kemarin juga memang ketika sudah kelas kita kasih tantangan, dan alhamdulillah ada 3 orang yang WA saya termasuk Ustadz Isan. Nah, Ustadz Isan ini kemarin temennya itu membeli lensa seharga 2 juta, maka beliau mendapatkan 30%-nya, jadi 600.000 tanpa beliau harus memfollow up temennya itu. Jadi langsung ke saya, nanti setelah hasilnya langsung diberikan ke beliau 600.000. Nah, itu kan sangat mudah, simple, tinggal nanti kebutuhannya. Baik. Nah, tadi ya disebutkan kita bisa jual ide, jual tadi yang ide ya, bahwa ketika cerita tadi seorang anak dengan ayah, ketika anaknya menginformasikan bahwa dia tahu tentang montir, bagaimana ganti minyak rem dan sebagainya. Dan itu tadi yang harusnya dia ke bengkel 1 juta, karena anaknya sudah lebih dulu informasikan, bahkan bisa setengahnya anak memperoleh uang dari yang harusnya menjadi diberikan kepada bengkel karena anaknya sudah menginformasikan. Nah, atau jualan produk, mungkin properti juga bisa kita menjadi marketingnya ya, tanpa harus menjadi developer, tanpa harus kita membangun rumah, tapi kita menginformasikan siapa yang membutuhkan rumah atau membutuhkan kos-kosan dan sebagainya, bisa kita informasikan kepada yang membutuhkan dan kita memperoleh tadi. Atau jual keahlian, misalkan juga Ustadz Isan misalkan keahliannya di bidang perencanaan keuangan, nah dibuka kelas lah, berbayar dan sebagainya. Atau mungkin saya juga ada keahlian pendirian optik dan sebagainya, diberikan kepada klien yang membutuhkan, dan itu kita bisa memperoleh fee dari situ. Atau yang tadi yang lebih sederhana adalah jualan informasi. Jika membutuhkan kacamata ke saya, atau kenapa ke saya, karena saya sudah ikut kelasnya, kelas optik, dan ini apalagi penambahan. Ya gitu ya, salah satu yang kita produk adalah, nah ini mungkin teman-teman kan kemarin mungkin masih bingung tuh, belum bisa praktek terkait jual kacamata aja. Wah, ternyata mungkin kacamata juga memang ada ilmunya ya. Pertama mungkin kita adalah bagian dari kacamata. Mungkin ada yang lensanya, ada rimnya, ada nosepadnya di situ, ya, ada engselnya. Jadi teman-teman nanti di Bingkai juga, ini memang ini bahasa-bahasa orang optik ya, bahasa orang-orang kacamata. Tetapi teman-teman sebagai pengetahuan nanti bisa tahu ketika kita komunikasi, apa yang rusak, oh bingkainya. Tapi biasanya sih sekarang ketika orang memiliki frame yang misalkan harganya 7 juta, 8 juta, kalau rusak di zaman sekarang rata-rata langsung saja berganti dengan yang baru biasanya. Karena orang sekarang zamannya instan dan cepat gitu. Beda dengan orang tua kita dulu ya, ketika memiliki frame yang antik, walaupun sudah patah bisa dipatri, walaupun misalkan sudah warnanya pudar bisa disepuh dan sebagainya gitu. Kalau orang-orang kita sekarang pengennya simple, apalagi mungkin kacamata ini juga udah bukan barang yang mewah lagi, udah seperti barang-barang biasa ya. Nah, teman-teman akan kita bekali dengan informasi terkait dengan kacamata, sehingga teman-teman lebih pede lagi nanti ketika menjelaskan kepada saudara kita atau tetangga kita terkait dengan kacamata. Ada mungkin nanti teman-teman akan mengenal jenis frame ya. Ada peruntukan frame, ada mengenal lensa, ada fungsi lensa, ada menjual kacamata baca berdasarkan usia pasien, ya. Terus juga membaca resep dokter atau eh, resep optik. Nah, kita yang awal mengenal jenis frame ya. Nah, untuk sekarang ini ada 2 ya sampai sekarang. Ada yang misalkan terbuat dari besi, ada juga dari plastik, atau mungkin perpaduan antara plastik dengan besi. Nah, bahasa untuk
besi biasanya itu ada stainless steel ya, ada juga bahan titanium, nah itu berbeda tuh. Tapi pada umumnya orang awam akan menyebutnya, "Oh, lensanya terbuat dari besi," padahal itu bahan yang dibuat itu adalah stainless steel. Kalau besi kan kaku dia, kalau stainless agak lentur atau mungkin lensa frame-nya titanium. Nah, plastik sendiri bahasa kacamata itu TR, mungkin teman-teman bisa lihat nanti di kacamata ada TR50, TR45, itu jenis jenis plastiknya, bukan plastik yang di luaran, tapi memang jenis khusus untuk print. Atau gabungan keduanya ya, gabungan dari keduanya antara besi sama dengan plastik. Lanjut, peruntukan prim ya. Nah, prim ini ada 3 ya. Pertama untuk bapak-bapak, ada 2 sebenarnya, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu ya. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, atau laki perempuan. Nah, laki perempuan ini dibagi 3, ada laki perempuan yang dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu, atau laki-laki perempuan yang remaja, di baris yang kedua tuh, atau juga anak-anak laki perempuan. Nah, yang di atas, teratas itu ada merek Ferrari sama sebelahnya itu rata-rata digunakan untuk bapak-bapak yang Ferrari, yang sebelahnya itu ibu-ibu biasanya. Tapi ada juga karena orang misalkan sudah tren mode, ada juga yang bapak-bapak menggunakan cat eye ya, bentuk mata kucing. Ada juga bapak-bapak seperti itu pengen gaya ya. Karena kan sekarang kacamata itu bukan hanya fungsi, tetapi udah fashionable ya, udah buat fashion juga. Yang di bawah itu Nike, dan yang sebelahnya itu biasanya untuk anak-anak remaja, SMP sampai dengan kuliah lah rata-rata laki dan perempuan. Nah, terus juga di bawahnya ada anak-anak nih, ada anak yang sebelahnya yang seperti mata kucing, biasa anak perempuan, dan yang sebelahnya buat anak-anak laki-laki. Karena ada beberapa juga kasus anak-anak yang mungkin dia baca sambil tidur, terus main gadget terus, sehingga itu matanya rusak atau memiliki minus dan itu membutuhkan kacamata. Jadi teman-teman juga tahu harus peruntukan, oh anak-anak beda, oh remaja beda, bapak-bapak, ibu-ibu. Baik, mengenal lensa. Nah, tadi sudah disinggung ya, ada lensa yang tebal ini lensanya kaca, yang tipis ini lensa plastik. Kalau bahasa plastik itu CR ya, CR39. Jadi 39 itu adalah kode di mana lensa ini ditemukan pada penelitian ke-39. Jadi tadinya awalnya lensa plastik itu bermacam-macam tingkatannya, ada yang mudah meleleh dan sebagainya. Dan ketika di penelitian ke-39 maka disitulah ditemukan jenis lensa yang ideal untuk suhu tertentu dan panas tertentu misalkan. Nah, yang sebelahnya kaca. Cuma kalau sekarang ini kaca sudah nggak ada ya. Bukan nggak ada, masih ada tapi peminatnya sudah jarang karena dia berat, jatuh pecah ya. Cuma kalau plastik memang enteng, cuma dia lebih mudah baret, itu aja nih. Kalau lebih mudah baret kan otomatis lebih cepat ganti ya, minimal misalkan 6 bulan. Kalau kaca sih bisa sampai 2 tahun. Cuma kalau untuk kaca sekarang ini penanganannya memang udah sulit dan orang-orang sekarang lebih praktis ya. Jadi yang dikeluhkan dari kaca itu adalah jatuh pecah, yang kedua pecahannya bisa kena mata, yang ketiganya itu tadi berat dia, berat tidak praktis. Baik, nah fungsi lensa juga ada 3 ya, ada untuk jalan atau untuk jauh, ada untuk baca, untuk dekat, nah ada juga untuk jauh, sedang, dekat. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu ya, kalau untuk sekarang nih untuk jalan sama untuk baca, sekarang udah jarang ya. Jadi terkesan ada tuanya seperti kacamata orang-orang untuk kita dulu ya, untuk dekatnya ada buletan gitu, di bawahnya ada seperti mangkuk. Nah, kalau sekarang beralih ke lensa progresif buat jauh, sedang, dekat. Tapi sekarang ini dengan kebutuhan anak-anak yang nggak lazim karena dia melihat gadget dan handphone, rata-rata anak-anak sekarang juga di usia 17 tahun udah pakai progresif karena dia sering melihat dekat. Nah, tentu dengan penanganan lensa progresif, nah keuntungan kita juga lebih bisa maksimal. Misalkan kalau misalkan lensa yang jauh dekat saja, misalkan hanya di kisaran misalkan 400. Nah, kalau progresif kan sudah di 800 sampai dengan 3 juta. Nah, ini kalau ketika kebutuhannya juga lebih banyak, maka harganya juga lebih banyak ke kita dan itu akan cuannya juga lebih banyak ke kita. Baik. Nah, menjual kacamata baca berdasarkan usia pasien. Nah, teman-teman mungkin sering ya dilihat di TikTok atau YouTube
Ada jika Anda berusia 40 mangga menggunakan. Nah, ini rumus kita peroleh dari hasil penelitian optik ya, dan ini kita kalau misalkan bisa menebak usia kacamata dengan usia, kita dikira dukun, padahal enggak, ini udah ada rumusannya. Tapi untuk di kelas ini saya tidak menyarankan teman-teman untuk menjual kacamata baca. Karena kenapa? Karena kacamata baca dia fungsinya maksimal itu dia sampai dengan 1 tahun. Karena ketika lebih penggunaan dari 1 tahun itu akan menyebabkan mata kita pupilnya itu kanan kirinya akan berbeda. Karena ini tidak menggunakan pemeriksaan. Jadi ini langsung jadi, langsung pabrikan ya. Jadi kita ini hanya sebagai pengetahuan saja teman-teman. Nanti caranya gimana? Frame nanti ini teman-teman lensanya berbeda, frame-nya berbeda, baru disebut untuk kacamata baca nggak apa-apa. Jadi misalkan frame-nya dia sudah ada, saya pengen dia usianya 40, berarti kacamatanya kan plus 125. Nah, nanti teman-teman bisa ngukur fokusnya orang tersebut, nanti baru lensanya diganti. Nah, kalau yang ini dia biasanya langsung dari pabrikan. Kita tidak sarankan di kelas ini, cuma sebagai pengetahuan aja. Jadi teman-teman misalkan ada saudara atau bisa usianya 50, berarti kemungkinan untuk kacamata bacanya plus 175 sampai dengan plus 225. Udah ada ininya. Nah, itu bisa di ini sebagai bahan. Atau mungkin teman-teman yang sekarang misalkan 50 atau misalkan 40, misalkan ingin ngetes, beli aja kacamata misalkan di online plus 1. Nah, coba dipakai. Dan ini biasanya keberhasilannya sampai dengan 90% untuk sisi penggunaan. Tapi kita untuk jualan langsung kepada saudara kita atau tetangga kita, kita sarankan yang terpisah. Printnya terpisah, lensa yang terpisah. Terlebih lagi dengan pemeriksaan lebih akurat. Baik, lanjut. Nah, membaca resep. Nah, resep ini ada dua ya, teman-teman. Ada resep optik, ada resep dokter. Nah, di sini ada juga nih yang dijelaskan, ada contohnya optik Raja Mas. Di sini ada ya. Misalkan contohnya ini yang minus 125 sama 1. Yang R itu untuk kanan, right, kalau left itu kiri. Nah, kebutuhan lensanya apa? Lensa frame-nya ini Levi's, harganya 1 juta, lensanya Essilor. Nah, ini kan tadi satu fungsi ya, untuk jauh saja, harganya 500.000. Jadi dia 1.500.000. Nah, ketika teman beli di optik dengan di kita, maka teman-teman akan menghemat 20 sampai dengan 30%. Yang tadinya harus 1.500.000, misalkan kalau 20%-nya berarti kan 300 atau 400. Jadi teman-teman bisa menghemat 400.000. Nah, yang kedua resep dokter, yang pertama biasanya ini untuk yang kanan disebutkan, misalkan minus 3,5, silindernya setengah dan 55, aksisnya 55, begitu yang kiri sama 3,5, silindernya 0,25 dan 1,55. Nanti di kelas kita yang 65 ini adalah pulpen distance, jarak kedua mata. Nanti dengan teman-teman nanti ikut kelas selanjutnya, maka teman-teman akan bisa meriksa bagaimana menentukan minus seperti ini dan bagaimana menentukan minus yang seperti ini, dan prakteknya nanti dengan pasien kita. Bisa nanti teman-teman ikutin aja kelas ininya, kelas lanjutan daripada optik. Baik, lanjut. Nah, keputusan pembelian kacamata. Nah, jadi ketika nanti ada kebutuhan, maka teman-teman sudah mengklasifikasikan, oh teman saya ini seorang bapak-bapak, oh teman saya ini ibu-ibu, oh dia butuh buat anaknya ini buat anak remaja putra apa putri, atau anaknya yang kecil ini kisaran antara SD atau TK ini perempuan apa laki-laki. Nah, kita juga ada frame-nya. Terus kebutuhan itu apa? Oh, saya buat jauh saja. Oh, saya buat dekat aja nih atau baca. Nah, tapi pada faktanya jarak dekat sama baca itu berbeda ya, teman-teman. Nanti kita bahas di kelas selanjutnya. Tapi orang karena memang keawamannya bisa lanjut aja karena dia dekat, ya udah. Sebetulnya ada hitung-hitungannya. Oh, saya buat jauh dekat. Nah, jauh dekatnya apa? Oh, jauh dekatnya yang ada batasnya, ada seperti bulatannya atau mangkoknya, atau progresif yang nggak ada batasnya. Nah, jadi atau kebutuhannya tadi jauh, sedang, dekat. Nah, ukuran kacamatanya sudah ada belum? Misalkan, oh saya ini ada resep optik yang lama nih. Optiknya, oh ya kanan -3, kiri -4. Nah, terus ada nih resep dokter lama saya. Nah, resep dokter ini biasanya berlaku sampai dengan 2 tahun. Maksimal 5 tahun. Biasanya kalau udah 5 tahun, resep dokter pun akan berubah ya. Nah, kalau resep optik kita sarankan tuh maksimal 2 tahun. Jadi kalau lebih daripada itu lebih baik kita periksa. Nah, teman-teman nanti akan dibekali bagaimana cara memeriksa ukuran lama menuju ke ukuran baru atau langsung ukuran baru. Nah,
Nah, proses pembelian secara langsung bisa jadi tanpa proses berlama-lama. Misalkan saya kebutuhannya -1 sampai dengan -5 itu stoknya ada, jadi bisa 1 hari tergantung nanti teman-teman misalkan Jabodetabek atau misalkan Semarang ya 2 hari tergantung gimana. Kalau tidak langsung itu biasanya diproses, digosok namanya. Biasanya yang digosok ini ada silindernya atau progresif yang ada silindernya. Nanti teman-teman juga di kelas selanjutnya akan bisa mengenal mana lensa stok dan mana lensa gosok. Nah, kalau kita ibarat kita beli pakaian, mana pakaian yang langsung jadi, mana pakaian yang custom yang membutuhkan waktu. Dan itu memang waktu pengerjaan itu sudah standar di dunia optik itu ya ada yang seminggu, ada yang 7 hari kerja, ada yang 10 hari kerja dan sebagainya. Baik, lanjut. Nah, teman-teman nanti kita kasih tantangan ya terkait kemarin kan teman-teman tuh sudah target, wah saya ingin mendapatkan 1 miliar, wah saya ingin mendapatkan 1 triliun. Nah mudah-mudahan dari kelas ini ada tantangannya teman-teman jadi terpacu nih untuk bisa membuktikan bahwa ilmu yang kita peroleh bisa diterapkan. Nah, yang kelas kemarin kan pertama mungkin teman-teman belum kebayang tuh, wah ini frame itu apa, ukurannya seperti apa, dia itu menggunakan resep dokter apa resep optik, teman-teman belum tahu. Nah, jadi teman-teman nanti kita akan masukkan di grup dan teman-teman kita akan berikan tugas harian. Misalkan 1 hari coba teman-teman menghubungi keluarga 10 orang yang membutuhkan kacamata. Misalkan tulis nama, terus usianya berapa, apakah dia sudah pakai kacamata atau belum. Nah, baru nanti kita putuskan. Terus yang keduanya dievaluasi selama 2 kali dalam sepekan. Nah, bisa nanti kita evaluasinya di hari Senin malam dan hari Kamis malam. Misalkan tergantung kesepakatan nanti. Kita evaluasi apa kendalanya. Wah, saya ilmunya masih kurang nih. Nah, nanti kita akan tambah. Oh, saya belum ngerti nih. Oh, saya ini belum paham kalau misalkan ada frame seperti ini, penanganannya seperti apa. Dan didampingi sampai ada hasil. Nah, kemarin kan Ustadz Isa nih udah ada recommended temennya di Depok. Dia punya budgetnya 2 juta untuk kebutuhan lensa. Nah, kalau saya perhatikan kebutuhan lensanya di optik luar itu bisa nyampe 4 juta. Nah, cuma dia mungkin membatasi dulu. Saya punya budgetnya 2 juta. Coba kita carikan dengan uh, lensanya tetap sama, lensa standar dengan kualitas bagus, tapi memang kita cari harga yang memang sesuai dengan budgetnya. Jadi sampai ada hasil, sampai transaksi misalkan teman-teman nih jual 600.000, berarti kalau 20% berarti kan 120.000, berarti harus nyampe ke rekening teman-teman uang 120 dan bukti transfernya. Dan mungkin nanti saya minta perjuangan Ustadz Ihsan, ini loh teman-teman yang sudah membuktikan perbaikan rezeki halalnya tanpa modal, tanpa uh, effort yang kuat, cukup WA saja, cukup ngasih tahu teman ini hari ini telah mendapatkan Rp120.000 hasil transferan dari penjualan kacamata. Saya bisa di sana nanti 600.000, ini buktinya masuk ke rekening bisa di sana 600.000. Nah inilah hasilnya daripada jualan informasi, jualan tadi terkait dengan informasi kacamata dan kacamata sudah proses. Nah teman-teman yang 30, 20 atau 30% itu nggak usah capek-capek harus kemana-mana, cukup laki-laki atau perempuan, kebutuhannya prim atau lensa, harganya berapa, nah langsung nanti transfernya ke rekening teman-teman. Jadi nanti kita buatkan bukti penjualannya ke kita misalkan 1 juta, bukti transfer untuk jualan informasi teman-teman misalkan 400.000, misalkan berarti 1 juta berarti 200.000 atau 300.000 langsung ke rekening teman-teman. Asik, asik apa asik nih? Jadi langsung dibuktikan. Lanjut. Nah, nanti teman-teman tinggal langsung nanti daftar ke sini ya terkait dengan bagaimana untuk tantangan tadi. Karena kita ingin dalam 30 hari ini teman-teman di dompetnya jadi ada isinya gitu ya. Jadi selama ini mungkin yang kosong, namun mudah-mudahan dengan perbaikan rezeki halal ini dengan yang suka keterapan, teman-teman langsung bisa membuktikan bahwa tanpa modal cuma menginformasikan jual kacamata. Nah ini. Atau mungkin teman-teman misalkan saya kemarin beli di optik Melawai misalkan 1 juta. Saya ingin membuktikan beli di optik kita di optik Perbaikan Rezeki hanya 700.000. Nah, jadi ini saya menghemat, bondnya sama, lensanya sama. Yang tadinya saya beli 1 juta, saya hanya membayar 700.000 rupiah. Baik, mungkin itu aja Ustadz Ihsan. Kita lanjut dengan diskusi atau tanya jawab atau mungkin dari teman ada tanggapan atau mungkin di grup ini ada juga yang pernah bisnis kacamata, silakan. Baik. Terima kasih Ustaz Isan.
Ya, jadi saya testimoni duluan ya. Iya, nanti kalau udah beli 2 juta, ada bukti pembeliannya ditulis, nanti langsung transfer ke Ustadz 600 ribu, langsung menikmati hasil informasinya. Ya, ya semudah itu ya teman-teman. Iya, Oh, jadi dan ini nggak ada rekayasa ya. Saya iya, tidak iya, langsung nanti bukti chat. saya tidak kemudian apa namanya pura-pura minta teman saya pesen gitu ya ke Ustadz Andi terus kemudian saya sampaikan justru saya juga nggak tahu tuh saya nggak tahu kalau kemudian ya qadarullah gitu ada teman yang memang dia lagi cari kacamata. Nah, karena saya menginformasikan walaupun juga saya tidak menginformasikan secara langsung di grup gitu ya, saya posting saja di apa namanya di Facebook itu pun posting kelas kita ya, posting kelas kita di akhir bulan ini gitu ya. Kemudian ternyata ada yang nge-share postingan itu di salah satu grup gitu ya. Nah, ternyata apa anggota grup itu ada yang memang kebetulan lagi nyari kacamata. Langsung waktu itu kan saya apa namanya langsung minta japrian, nah, itu saya langsung ke Ustadz Andi. Ini Ustadz ada apa namanya? Ada rezeki saya bilang. Buktinya Alhamdulillah kayaknya ya. perlu di ini, perlu di share di grup ya. Bukti bahwa maksudnya udah ditransfer 600 ribu. Buat yang lain juga nanti bisa di itu ya. Bisa di Baik, baik, baik. Jadi begitu teman-teman. Nah, apa namanya untuk tadi supaya kemudian teman-teman bisa lebih menguatkan lagi gitu ya kalau misalnya sendirian tuh kadang-kadang juga teman-teman gimana ya gitu ya naik turun juga semangatnya segala macam. Nah, silakan bisa gabung di grup ini. Nah, nanti kita bisa bareng-bareng gitu ya selama 30 hari ke depan untuk kemudian kita bisa saling mengingatkan gitu ya saling membantu. Ini saat Andi ini alhamdulillah nih apa namanya pengalaman beliau 20 tahun malang melintang gitu ya. Ini ilmunya sebenarnya mahal ini. Tadinya Saat Andi nggak mau nih bagi ilmu nih. Ini ini apalagi sekarang kita bicara dibagi secara gratis kan gitu ya. Nah, nanti mungkin ada kelas-kelas yang lanjutan yang kemudian lebih detail gitu ya. Ya mau nggak mau tetap nanti ada namanya komitmen dari teman-teman semuanya. Tapi setidaknya kelas-kelas itu pun juga saya pikir masih lebih murah lah dibandingkan kemudian ilmu yang sudah Setandi punya gitu ya. Dan terakhir ya kita diskusi kemarin itu eh, ya ini mudah-mudahan jadi spirit kita bersama ya. Dimulai oleh kita gitu ya di sini saya dan Satandi itu bahwa memang niat kita itu lebih ke berbagi gitu dan juga membantu teman-teman semua gitu. Jadi 3 days 30 days 30 hari challenge ini adalah untuk kemudian apa namanya bisa memfasilitasi teman-teman untuk ya mudah-mudahan gitu ya ada rezeki ada jalannya kita bisa sama-sama memperbaiki rezeki keluarga kita. Nah, kembali lagi, sering saya sampaikan juga, saya Ustadz Andi di sini hanya eh, apa informan saja gitu ya, atau ya peran pembantu lah kalau di bahasanya di film gitu ya. Peran utamanya siapa? Ya teman-teman, ya kan, Bapak Ibu sendiri yang akan bisa menentukan gitu ya, akan bisa merubah atau memperbaiki atau tidak rezeki dari keluarga masing-masing gitu ya. Jadi semua keputusan itu ada di Bapak Ibu gitu ya. Kita hanya memfasilitasi saja gitu ya. Dengan semua ilmu yang kita sudah sampaikan gitu ya, dengan apa namanya peluang-peluang yang kemudian juga sudah kita coba rancang gitu ya, termasuk tadi saat Andi sempat singgung, saya juga baru ingat ya, kita juga punya ada apa grup yang terkait dengan properti ya. Itu bukan bukan dihilangkan ya Ustaz Andi ya. Nanti kita teruskan lagi, mungkin kita juga lanjutkan. Nah, ini mungkin juga ada kesempatan yang di kacamata. Silahkan teman-teman kalau misalnya terlalu berat di properti nggak kebayang gimana jualan 300 juta, 500 juta gitu ya. Pusing ya udahlah, jualan yang 1 juta 2 juta dulu ya. Yang kacamata ini yang kebutuhan bisa dipastikan ya, orang yang sudah menginjak usia 40 tahun ke atas gitu ya, itu sudah
sebenarnya butuh terkait dengan kacamata ini. Itu zaman dulu ya, Satan ya. Sekarang pasca pandemi orang semua udah apa gadget friendly gitu ya. Sebenarnya semua juga butuh kacamata gitu ya. Paling tidak yang apa Blu-ray ya. Saya juga baru tahu tuh ada istilah Blu-ray gitu kan. Yang kemudian bisa apa namanya melindungi kita dari radiasi ya dari gadget kita. Nah, itu peluangnya semakin besar dan itu semua ada di sekeliling kita gitu ya. Jadi nggak usah jauh-jauh, nggak usah oh mau jualan apa gitu kan pusing segala macam. Ini semuanya ada di sekeliling kita. Yang perlu kita lakukan adalah memberikan informasi. Kalau mau beli kacamata, belilah ke saya. Nah, gitu ya, Ustaz Andi ya. Ketika ada yang mau, kemudian sampaikan ke Ustadz Andi gitu ya, nanti dikonsultasikan terkait dengan biaya segala macam gitu ya. Udah deal, closing, dapat 20 sampai 30%. Gitu Ustadz Andi ya. Semudah itu ya. Nah, Ya, baru mudah. nanti kemudian kita akan bertahap tuh. Nah, ini kadang-kadang gini ya, teman-teman ya. Kita juga butuh yang namanya mental gitu ya. Kadang-kadang walaupun tadi ya, saya juga semangat juga nih ternyata ya, dapat juga saya kebagian rezekinya juga gitu ya. Dapat berapa tadi? Tadi saya 600.000 gitu ya. 100.000. 600.000 pertama itu menjadi apa mental kita jadi naik gitu. Oh ternyata saya bisa nih jualan nih. Nah, semoga nanti 600.000 ini menjadi jalan kita untuk menjadi 6 juta, menjadi 60 juta, menjadi 600 juta gitu kan ke depan. Memang semuanya juga diawali dari yang kecil gitu. Nah, tapi itu kan ya lumayan lah. Bismillah, mudah-mudahan itu juga secara mental bisa dilatih teman-teman. Mudah-mudahan dari apa namanya program kita ini 30 days challenge ini juga bisa membuat teman-teman semuanya tadi berlatih bersama-sama. Nah, ketika ada closing pertama itu bisa menaikkan mental teman-teman. Ya tadinya mungkin sebelum ini juga mikirnya apa sih jualan kacamata ngapain sih gitu kan. Saya kan nggak ngerti sama sekali kacamata segala macam. Tadi udah dikasih tahu ya, ada lensa, ada frame, ada apa segala macam. Bahkan juga kita mungkin nggak terlalu perlu detail ya. Tadi ada informasi kita sampaikan, orang butuh cari, kita sampaikan kita bisa bantu gitu ya. Syukur-syukur tadi ya. Nah, ada yang bertanya kemarin tuh kalau nggak salah ya, harga kita ini bersaing nggak sama yang lain? Insya Allah bersaing ya saat ini ya. Saing Bahkan kita. Sama, sama dong. ya, setidaknya sama lah gitu atau bahkan mungkin bisa jadi lebih murah dari pasaran yang ada di luar sana gitu kan. Sehingga kemudian apa namanya? Apalagi tadi misalnya kalau kebutuhannya itu adalah dari keluarga kita kan, anak kita gitu ya. Atau bahkan kita sendiri, pasangan kita segala macam ya kalau kemudian kita bisa beli pesan gitu ya dan kemudian ke kita makanya ya setidaknya tadi menghemat 30% kan 20% yang itu bisa kita tabung untuk kemudian kita bisa gunakan ke hal-hal yang lain. Nah itu ya mudah-mudahan teman-teman semuanya kita hanya memfasilitasi keputusan itu ada di teman-teman ya. Sekali lagi keputusan ini akan jadi berubah lebih baik atau tidak teman-teman jadi pemain gitu ya atau teman-teman masih nonton saja gitu ya. Tentu pemain dan penonton juga konsekuensinya akan berbeda gitu ya. Nah, kalau kemudian kita memutuskan Bismillah saya mau jadi pemain, silakan masuk grupnya, kita nanti bersama-sama di sana. Saya tadi kita memfasilitasi, paling nanti mengingatkan ya, setiap Senin malam dan Kamis malam insya Allah kita sediakan waktu buat teman-teman semua untuk kita saling mengingatkan aja. Itu nggak usah lama-lama juga, tidak berjam-jam segala macam, enggak. Mungkin berapa menit saja kita sampaikan tugasnya udah dikerjakan belum gitu kan. Apa hasilnya, ada kendala apa, segala macam nanti kita bisa diskusikan di sana. Gitu ya. Mudah-mudahan dari sini ya siapa tahu nanti rezekinya sama sebagaimana Ustadz Andi tadi bisa buka optik di bukan hanya di satu kota ya tapi di beberapa kota ya kita nggak tahu kita dari apa kajian kita pada subuh ini tiba-tiba kemudian ada jalan rezeki sampai ke sana. Oke, mungkin itu teman-teman semuanya ada yang mau sharing, mau bertanya, mau open mic.
Atau mau langsung beli kacamata, Ustaz, biar Langsung hemat beli tiga puluh kacamata persen. boleh, langsung beli kacamata nanti langsung ke Ustadz Andi aja ya, Iya, langsung langsung. apa namanya disampaikan saja. Baik, cukup teman-teman semuanya. Ini langsung mudah-mudahan langsung bisa mau action semua nih ya. Jadi kemauan dulu teman-teman, kemauan gitu ya, niat gitu ya. Kemudian kita action bersama-sama, nanti insya Allah ada jalan, gitu ya, ada jalan. Semuanya juga eh, yang nggak ngerti sama sekali kacamata, ya memang nggak harus tahu detail kacamata ya. Nanti kalau mau next level, mau bikin optik segala macam itu udah beda lagi ya, Ustaz Andi ya. Kemarin udah ada yang nanya ya, berapa Ustaz Andi? Ada dana Oh berapa? iya, 1 miliar? teman-teman, nanti mungkin tadi kan kita jualannya jualan informasi ya, Ustaz ya. Yang pertama Hmm. tahapannya kita kasih kelas gratis, terus nanti kelas berbayar. Ada workshopnya juga ya, teman-teman, nanti bisa memproses bagaimana pemindahan lensa ke frame dan langsung yang kelimanya penilaian optik. Nah, mungkin ketika kita sudah berkembang, nah teman-teman bisa dikembangkan di daerahnya masing-masing ya, Ustaz ya. Bisa di Bandung, di Ya, Semarang, kan kita nanti bisa datang ke sana sambil silaturahmi. Nah, gitu aja memperluas peluang rezeki kita, Stan. Ya. baik. Jadi silakan kalau memang mau langsung, udahlah saya nggak usah jual informasi ke saudara saya ini saya ada duit 1 miliar gitu. Mau langsung buka optik bisa dibantu ya, Ustaz Andi ya. Ya, oke. Baik, itu mungkin teman-teman kajian kita hari ini mungkin tidak banyak teori gitu ya. Ini kita memang forumnya sesinya sesi praktek gitu ya. Kita buka fasilitasnya, forumnya gitu ya, wadahnya. Nah, silakan teman-teman yang mau action langsung klik nanti juga mungkin sama admin dibantu untuk bisa share di grup ya, untuk kemudian teman-teman bisa masuk grup khusus 30 days challenge tadi itu. Oke, mungkin ada closing statement Ustaz Andi untuk teman-teman semua. Ya, alhamdulillah kita belajar dari orang-orang yang pernah bisnis dan mengalami kegagalan. Biasanya mereka itu menjadi sekarang ini tentu dimulai dari anak tangga yang kecil. Nah, biasanya mereka berprinsip begini, ketika saya gagal, saya berdoa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan ini kegagalan saya ini sebagai penghapus dosa-dosa saya dan mempermudah pintu surga bagi saya. Dan ketika berhasil, maka mudah-mudahanlah infak saya semakin besar. Nah, jangan sampai ketika kita gagal, kita berputus asa dan menyesal, dan ketika kita berhasil, kenikmatannya dinikmati oleh diri kita sendiri. Itu mungkin salah satunya kenapa Allah mungkin sampai saat ini belum bisa meningkatkan level rezeki kita, ya karena memang mindset kita rata-rata berpikirnya seperti itu. Ketika gagal tidak diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika berhasil maka keberhasilannya hanya dinikmati sendiri, tidak uh, berbagi untuk orang lain. Gitu aja, Ustaz. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Saya Tandi juga. Kita tunggu ya di grup 30 Days Challenge. Silakan teman-teman bisa bergabung di sana. Nanti kita akan seru-seruan. Seru-seruan, kita sama-sama saling berbagi juga, sharing juga. Mungkin tadi ada yang sudah punya pengalamannya segala macam bisa berbagi juga di sana. Yang ada kesulitan juga bisa menanyakan di sana, kita saling menguatkan. Mudah-mudahan gitu ya dari ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan ini Allah beri jalan, Allah bukakan jalan gitu untuk kemudian rezeki keluarga kita itu semakin baik lagi ke depannya. Baik, mungkin itu dari kami teman-teman semuanya kita akhiri pertemuan kita di perbaikan rezeki halal pagi hari ini kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin, istighfar astagfirullahalazim dan doa kafaratul majelis subhanakallah Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. terima kasih wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz Isan dan semuanya Ya, teman-teman ya. Semoga bisa mempraktekkan ilmunya ya. amin amin. Saya izin end Zoom.